Halo, apa kabar? Kita bertemu di mata kuliah keamanan jaringan dan saat ini kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu konsep keamanan jaringan. Sebelum kita berbicara tentang keamanan jaringan lebih dalam, kita perlu memahami secara umum apa yang dimaksud dengan keamanan. Keamanan adalah proses berkelanjutan untuk melindungi objek dari akses yang tidak sah. Objek ini bisa bentuknya adalah seseorang, organisasi seperti bisnis, atau properti seperti sistem komputer atau file. Keadaan keamanan ini bisa dijamin jika kita melakukan mekanisme perlindungan, yaitu pencegahan, deteksi, dan juga tanggapan. Jadi kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan keamanan, maka kita akan membahas lebih dalam mengenai konsep keamanan jaringan. Perkembangan teknologi jaringan ini menyebabkan banyak perangkat saling terhubung. Saat ini, berbagai perangkat mobile, baik itu tablet, smartphone, laptop, dan juga bahkan perangkat rumah tangga, seperti smart TV, kulkas, dan banyak perangkat yang lain, rata-rata sudah terhubung internet. Perangkat-perangkat tersebut memiliki sistem operasi, dan sistem operasi ini belum tentu memiliki keamanan, sehingga biasanya rentan untuk dieksploitasi oleh penyerang. Hal ini membuka banyak peluang dari dua sisi, baik itu dari sisi pengembang aplikasi komputer maupun dari sisi penyerang, yang membuka peluang akan adanya ancaman terhadap modifikasi data ataupun pencurian data. Sebuah aplikasi yang melintasi jaringan publik seperti internet, kita asumsikan bisa diakses oleh siapapun, termasuk orang-orang yang memiliki niat yang tidak baik untuk mencuri ataupun mengubah data kita. Oleh sebab itu, data tersebut harus dilindungi. Untuk melindungi data terhadap akses, pengubahan, dan penghalangan oleh pihak yang tidak berwenang, maka kita perlu menyediakan perangkat keamanan data yang melintas di jaringan komputer. Yang perlu kita ingat, masalah keamanan dalam jaringan tidak selalu berasal dari serangan oleh pihak luar atau dari internet, tapi celah keamanan seperti bug software, kelemahan protokol, dan juga gangguan lain yang ada di dalam jaringan kita sendiri juga bisa menjadi celah keamanan bagi jaringan itu sendiri. Ada banyak istilah keamanan di dalam dunia IT. Di sini kita akan membahas dua istilah saja, yaitu keamanan komputer dan juga keamanan jaringan. Keamanan komputer itu dirancang untuk melindungi komputer, sehingga data pada komputer bisa dilindungi. Bagaimana kita melindungi komputer kita? Contohnya yaitu dengan mengaktifkan antivirus atau firewall yang ada di komputer lokal kita. Sedangkan keamanan jaringan ini adalah keamanan yang dirancang untuk melindungi data ketika transmisi terhadap ancaman akses, modifikasi, ataupun penyalahgunaan lainnya oleh pihak yang tidak berwenang. Salah satu contoh keamanan jaringan yang diterapkan, misalkan protokol web, atau kita menerapkan firewall di dalam jaringan. Kita akan bahas lebih dalam mengenai definisi keamanan jaringan. Keamanan jaringan terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan ataupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Contoh sederhananya dari kebijakan itu misalkan di dalam sebuah perusahaan ada peraturan atau kebijakan yang diatur bahwa kita tidak boleh memasang flash disk pada komputer jaringan kita.
supaya mencegah misalkan ada masuk virus ataupun malware ke dalam komputer di dalam jaringan, sehingga bisa saja itu akan merusak jaringan. Kemudian kalau contoh sederhananya dari praktik keamanan jaringan, untuk mencegah akses yang tidak sah, kita bisa memasang firewall di dalam jaringan untuk memfilter siapa saja yang boleh mengakses beberapa bagian di dalam jaringan komputer. Keamanan jaringan melibatkan otorisasi akses ke data di dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Biasanya kita sebagai pengguna diberi atau kita buat ID atau username dan juga password. Ini adalah bentuk dari informasi autentikasi yang memungkinkan kita untuk mengakses informasi dan program di dalam wewenang kita sendiri. Keamanan jaringan juga mencakup berbagai jaringan komputer, baik itu publik maupun pribadi yang kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Keamanan jaringan mencakup berbagai jaringan komputer, baik publik maupun pribadi yang kita gunakan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita juga melakukan transaksi dan komunikasi, baik itu komunikasi secara individu ataupun bisnis atau instansi pemerintahan. Jaringan tersebut bisa saja sifatnya pribadi atau bisa saja berupa publik. Keamanan jaringan terlibat dalam organisasi, perusahaan, atau jenis lembaga lainnya. Ada 5 prinsip di dalam keamanan jaringan. Yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan atau bisa kita sebut dengan privasi dirancang untuk mencegah bocornya informasi yang sensitif dan memastikan bahwa orang yang mempunyai akses adalah orang yang tepat. Prinsip yang kedua itu adalah integrity atau integritas. Integrity atau integritas berarti kita menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data yang ditransmisikan di dalam jaringan itu tidak boleh berubah. Dan kita memerlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan terhadap data tersebut. Prinsip yang ketiga itu adalah availability. Availability berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan. Autentikasi berhubungan dengan otoritas dan keabsahan. Autentikasi ini dirancang untuk menyatakan bahwa informasi itu betul-betul asli. Orang yang mengakses dan memberikan informasi adalah orang yang benar, atau server yang kita hubungi adalah server yang asli. Akses kontrol atau kendali akses ini merupakan fitur-fitur keamanan yang mengontrol bagaimana user atau pengguna berkomunikasi dengan sistem. Akses kontrol melindungi sistem dari akses yang tidak berhak dan umumnya menentukan tingkat otorisasi setelah prosedur autentikasi berhasil dilengkapi. Tujuan utama keamanan jaringan adalah bagaimana mencegah dan menghentikan berbagai ancaman yang akan ataupun sudah masuk melalui jaringan. Contoh-contoh serangan keamanan jaringan itu bisa saja berupa virus, worms, trojan horse, spyware, adware, zero-day attack, hacker attack, DOS attack, ataupun data interception dan pencurian. Perlu berbagai lapisan keamanan untuk bisa melindungi jaringan kita. Tidak bisa dengan satu metode atau satu solusi saja.
Alasannya, jika ada salah satu lapisan keamanan gagal dalam melindungi, maka masih ada lapisan lain sebagai backup-nya. Secara umum, ada dua kategori serangan di dalam jaringan. Yang pertama itu adalah passive attack dan juga active attack. Kita akan bahas selanjutnya mengenai passive attack terlebih dulu. Serangan pasif merupakan serangan pada sistem autentikasi yang tidak menyisipkan data pada aliran data, tetapi hanya mengamati atau memonitor pengiriman informasi ke tujuan. Inilah yang menjadi alasan kenapa serangan ini biasanya sulit untuk dideteksi oleh pengelola di sebuah sistem jaringan komputer. Serangan pasif sulit dideteksi karena penyerang tidak melakukan perubahan data. Oleh sebab itu, untuk mengatasi serangan pasif, ini lebih ditekankan pada pencegahan daripada pendeteksiannya. Beberapa contoh serangan pasif itu adalah snooping. Snooping ini biasanya memeriksa file informasi untuk menemukan informasi yang berguna. Kemudian IP sweep atau pemindaian jaringan. Serangan ini dirancang untuk mengidentifikasi kisaran alamat IP yang dipetakan ke host langsung di jaringan target dengan mengirimkan banyak permintaan ping ke kisaran IP lengkap dan menunggu balasan. Tujuan dari teknik ini untuk membantu penyerang mengetahui alamat IP yang sah di domain target pada saat menyerang. Contoh yang lain itu adalah eavesdropping atau menguping, yaitu mendengarkan percakapan oleh orang yang bukan bagian dari percakapan tersebut. Ini biasanya terjadi ketika orang yang tidak berwenang menempati lokasi di mana informasi yang diharapkan itu lewat atau ditransmisikan. Jenis serangan yang kedua adalah serangan aktif. Serangan aktif ini berusaha mengambil atau memodifikasi data. Dia lebih berbahaya kalau dibandingkan dengan serangan pasif. Penyerang akan berusaha masuk ke infrastruktur jaringan, kemudian mereka akan mencoba mengambil atau memodifikasi data atau bahkan merusak jaringan. Serangan ini bisa mencoba mendapatkan autentikasi dengan cara mengirimkan paket-paket data yang salah ke dalam data stream atau dengan memodifikasi paket-paket yang melewati data stream. Oleh sebab itu, dibutuhkan perlindungan fisik pada semua fasilitas komunikasi dan juga jalur-jalurnya setiap saat untuk dapat mencegah serangan aktif. Yang dapat dilakukan adalah mendeteksi dan memulihkan keadaan yang disebabkan oleh serangan ini. Salah satu contoh serangan aktif adalah serangan masquerade. Serangan masquerade ini biasanya dia akan mengambil alih dengan cara menirukan perilaku pengirim atau penerima yang legal. Node dari sisi penyerang mungkin dimulai dengan mengirimkan informasi routing palsu ke node lain di jaringan untuk menarik lalu lintas dari mereka. Paket yang dicegat dapat dimanipulasi ataupun bahkan dihapus atau dianalisis untuk mengekstraksi informasi pribadi. Dengan menggunakan informasi pribadi tersebut, penyerang bisa bertindak seolah-olah sebagai entitas yang legal. Contoh serangan aktif lain adalah modifikasi. Dalam serangan ini, penyerang akan mengambil alih jalur komunikasi untuk menghapus ataupun mengubah atau menunda pesan yang sedang terkirim untuk keuntungan penyerang. Akibatnya, data yang diterima oleh si penerima itu merupakan data yang sudah berubah atau bukan data yang aslinya dikirim oleh si penerima. Jenis lain dari serangan aktif adalah serangan replay.
Serangan replay adalah serangan di mana autentifikasi session diulang oleh penyerang untuk menipu komputer dalam memberikan akses. Selain itu juga bisa merupakan transmisi ulang dari transmisi data jaringan, tapi biasanya digunakan untuk memperoleh autentifikasi dengan cara yang curang. Misalkan ada user A dan user B ingin berkomunikasi. Agar dapat berkomunikasi, maka user B meminta user A memberikan bukti identitasnya, yaitu dengan cara memberikan kata sandi. Maka user A harus memberikan kata sandi yang menjadi bukti identitasnya. Sementara terjadi komunikasi tersebut, ada orang lain yang menjadi penyerang sedang menguping pembicaraan antara user A dan user B. Penyerang ini mencatat atau merekam password yang diberikan oleh user A kepada user B sebagai identitasnya. Setelah pertukaran berakhir, penyerang akan menyamar sebagai user A dan menghubungi user B dengan menggunakan ulang kata sandi dari user A yang dia dapat dari session yang terakhir. Karena user B menerima kata sandi yang sama dengan user A, maka user B akan memberikan akses kepada penyerang. Satu contoh lagi dari serangan aktif yang mungkin sering didengar yaitu denial of service. Ini merupakan teknik serangan favorit banyak hacker, terutama hacktivist. Yang dilakukan adalah mencegah sistem dapat digunakan dengan cara membanjiri server dengan lalu lintas. Server korban yang dipilih akan dibombardir dengan paket dari alamat IP palsu. Hal ini menyebabkan server akan menjadi down dan tidak bisa diakses oleh user. Jenis lain yang sudah berkembang dari serangan DOS ini ada distributed denial of service, kemudian distributed reflective denial of service, bisa berupa ping of death atau stream attack. Yang menjadi tujuan utama dari serangan ini adalah membuat server menjadi down dan tidak bisa diakses. Setelah kita mengetahui dalam menciptakan keamanan pada jaringan komputer, berarti kita menciptakan lingkungan yang aman untuk berbagai sumber daya. Sumber daya akan aman jika sumber daya itu dilindungi dari akses yang tidak sah, baik itu secara internal maupun eksternal. Sumber daya ini termasuk perangkat keras dalam sistem ataupun perangkat lunak yang bisa berupa informasi dan data ataupun perangkat lunak yang lain di dalam sistem, baik itu yang sedang melintasi jaringan maupun yang statis atau yang disimpan di dalam media penyimpanan di dalam komputer atau media penyimpanan jaringan. Melindungi sumber daya perangkat keras berarti kita melindungi perangkat yang dimiliki oleh pengguna akhir. Misalkan keyboard, mouse, touchscreen, ataupun perangkat-perangkat lain yang dimiliki oleh pengguna akhir. Kemudian perangkat jaringan seperti firewall, hub, switch, dan gateway, dan juga saluran komunikasi jaringan, supaya mencegah penyadap bisa menyadap komunikasi jaringan. Melindungi sumber daya perangkat lunak termasuk dalam melindungi perangkat lunak berbasis perangkat keras, sistem operasi, protokol server, browser, perangkat lunak aplikasi, dan juga kekayaan intelektual yang disimpan di dalam media penyimpanan dan basis data penyimpanan di dalam jaringan. Sekarang kita tahu objek apa yang perlu kita lindungi. Jadi bagaimana cara kita untuk melindungi sumber daya jaringan tersebut? Untuk mencegah akses tidak sah ke sumber daya sistem, dapat kita lakukan dengan mengimplementasikan sejumlah layanan. Ada 5 aspek layanan keamanan jaringan. Yang pertama adalah autentikasi.
Autentikasi adalah layanan yang digunakan untuk mengidentifikasikan pengguna. Mengidentifikasikan pengguna, terutama pengguna jarak jauh, sulit dilakukan karena banyaknya pengguna. Bisa saja ada sebagian dari pengguna yang memiliki niat yang buruk. Mungkin dia akan menyamar sebagai pengguna yang sah, padahal sebenarnya bukan. Layanan autentikasi ini menyediakan sistem dengan kemampuan untuk memverifikasi bahwa pengguna adalah orang yang dia klaim, berdasarkan apa yang pengguna itu ketahui dan miliki. Secara fisik, kita dapat mengautentikasikan pengguna atau pengganti pengguna berdasarkan pemeriksaan satu atau lebih item pengguna. Misalkan username, password, gambar retina, sidik jari, lokasi fisik, kartu identitas, atau gabungan dari item yang lain. Layanan lain yaitu adalah layanan kerahasiaan data. Layanan kerahasiaan ini melindungi data dan informasi sistem dari pengungkapan yang tidak sah, misalkan passive attack. Ketika data ditransmisikan, di dalam perjalanannya, data akan keluar ke lingkungan yang tidak dapat dipercaya. Layanan kerahasiaan data ini menggunakan algoritma enkripsi untuk memastikan bahwa hal-hal semacam serangan-serangan pasif tersebut tidak terjadi saat data sedang ditransmisikan. Layanan selanjutnya itu adalah keutuhan data. Jika kerahasiaan data cenderung melindungi data dari serangan pasif, maka layanan keutuhan data melindungi data dari ancaman serangan aktif, seperti modifikasi, atau insertion, ataupun serangan replay. Untuk memastikan data yang dikirimkan dan diterima tetap utuh atau tidak mengalami perubahan, layanan ini melalui enkripsi dan algoritma hashing memastikan bahwa integritas data tetap utuh. Selain fungsi hash, keutuhan data juga umumnya dikombinasikan dengan mekanisme tanda tangan digital atau digital signature. Kemudian selanjutnya adalah layanan kendali akses. Kendali akses adalah layanan yang digunakan sistem bersama dengan informasi identifikasi yang disediakan pengguna sebelumnya, seperti kata sandi, untuk menentukan siapa yang menggunakan sumber daya atau layanan tersebut secara sah. Pengendalian atau pembatasan akses tersebut ke sistem host dan aplikasi dilakukan melalui jalur komunikasi. Yang terakhir adalah layanan non-repudiation. Layanan ini merupakan layanan keamanan yang memberikan bukti asal dan pengiriman layanan atau informasi. Layanan ini melindungi dari penyangkalan oleh pihak yang terlibat dalam keseluruhan proses komunikasi data. Layanan ini memberikan bukti asal dan pengiriman suatu layanan atau informasi. Mengapa layanan ini diperlukan? Karena dalam kehidupan nyata, ada kemungkinan pengirim dapat menolak kepemilikan data digital yang dipertukarkan yang berasal darinya. Dengan layanan ini, melalui tanda tangan digital dan juga algoritma enkripsi, akan memastikan bahwa data digital tidak boleh disangkal dengan memberikan bukti keaslian yang sulit untuk disangkal. Dalam menyediakan layanan keamanan jaringan, ada mekanisme atau teknik-teknik keamanan yang diimplementasikan di dalamnya. Jika sebelumnya saya singgung sedikit mengenai mekanisme tersebut yang berhubungan dengan masing-masing layanan keamanan jaringan, maka kali ini kita akan melihat lebih detail apa saja mekanisme keamanan jaringan yang berhubungan dengan layanan keamanan jaringan tersebut. Mekanisme yang pertama adalah encipherment. Mekanisme ini
menyembunyikan data dengan menggunakan layanan kerahasiaan data. Mekanisme yang lain adalah keutuhan data. Keutuhan data digunakan untuk memastikan data pada unit data atau aliran data itu utuh, tidak terjadi perubahan. Mekanisme yang lain yang sempat saya singgung sedikit, yaitu mengenai digital signature. Mekanisme ini memberikan perlindungan dengan cara menandatangani secara elektronik sebuah data dan penerima dapat memverifikasikan tanda tangan tersebut. Digital signature nantinya akan ditambahkan pada data unit untuk menghindari pemalsuan tanda tangan. Selanjutnya, authentication exchange. Ini memberikan cara agar dua entitas dapat saling mengautentikasi dengan cara bertukar pesan. Selanjutnya, traffic padding. Traffic padding ini menyediakan cara untuk mencegah analisis lalu lintas data pada jaringan dengan menambahkan data palsu pada lalu lintas data. Kemudian, routing control adalah cara untuk memilih dan merubah jalan atau rute pada jaringan. Salah satu implementasi dari mekanisme routing control adalah firewall yang akan kita bahas pada materi yang lain. Mekanisme notarisasi adalah mekanisme dengan cara kita memilih atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang terpercaya sebagai pengendali komunikasi. Yang terakhir adalah mekanisme kendali akses. Mekanisme ini memberikan cara agar pengguna memperoleh hak akses sebuah data. Tadi kita sudah mengupas banyak mengenai konsep dalam keamanan jaringan. Pertanyaannya, apa tren keamanan jaringan di saat ini? Karena teknologi berkembang, maka ancaman keamanan jaringan juga mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Pasti akan terus berubah. Dirangkum dari salah satu artikel website, NetSparker. Mungkin ada yang belum tahu tentang NetSparker. WebSparker ini adalah aplikasi untuk membantu kita melakukan pencarian atau meng-scanning celah keamanan pada sebuah website. Dikutip dari NetSparker, ada top 10 tren keamanan cyber di tahun 2020. Di peringkat pertama sebagai yang teratas adalah pembobolan data. Pembobolan data terus dilaporkan sebagai masalah keamanan cyber yang terbesar. Dan ini akan terus berlanjut selama data pribadi tetap menjadi komoditas pasar gelap yang berharga. Mungkin ada yang pernah mendengar artikel ataupun isu di sosial media tentang bagaimana sebelumnya sebagian besar data pengguna dari aplikasi Zoom dijual di dark web. Itu adalah salah satu contoh bagaimana data pribadi yang berharga bisa digunakan untuk keperluan yang tidak benar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah kurangnya tenaga ahli dalam cyber security. Permintaan akan tenaga ahli keamanan cyber terus melebihi dari yang tersedia. Yang ketiga adalah masalah keamanan cloud. Saat ini kita sudah ada di zaman di mana hampir segala sesuatu disimpan di dalam media penyimpanan cloud. Baik itu proses bisnis, infrastruktur, bahkan data-data dipindahkan ke cloud. Dengan semakin meningkatnya tren ini, maka ancaman yang berbasis cloud pasti juga akan terus tumbuh. Yang keempat, itu adalah otomatisasi dan integrasi dalam keamanan cyber. Otomatisasi dan integrasi sangat penting di semua bidang. Aplikasi web yang besar biasanya menggabungkan beberapa layanan web. Dengan demikian akan sulit untuk kita mengamankan web tersebut. Dan juga solusi otomatis
sudah menjadi kebutuhan untuk mengurangi beban kerja pada tim yang kekurangan staf. Oleh sebab itu, perlu diimplementasikan keamanan di dalam proses-proses tersebut. Selanjutnya adalah kesadaran yang tumbuh tentang pentingnya keamanan cyber. Dengan transformasi digital yang sedang terjadi di banyak organisasi, kesadaran akan ancaman keamanan cyber terus tumbuh tidak hanya untuk perusahaan yang besar, tapi juga untuk bisnis kecil. Semakin banyak bisnis yang menyadari bahwa memiliki strategi keamanan cyber yang efektif dan rencana respon insiden cyber adalah suatu kebutuhan. Kemudian yang keenam, yaitu meningkatnya risiko keamanan cyber pada perangkat mobile. Jumlah perangkat mobile yang digunakan semakin meningkat. Begitu juga dengan jumlah data bisnis yang disimpan di perangkat tersebut. Walaupun dampak kerusakan secara langsung dari aspek bisnis itu rendah, tapi bisa diperkirakan bahwa peningkatan jumlah pelanggaran data yang berhubungan dengan penggunaan dan juga penyalahgunaan perangkat mobile itu juga meningkat. Setiap perangkat yang digunakan untuk mengakses sistem perusahaan merupakan titik akhir lain yang perlu diamankan. Jadi salah satu cara untuk mengurangi risiko adalah dengan menyediakan akses melalui infrastruktur aplikasi web yang aman dengan manajemen kerentanan secara real-time. Selanjutnya adalah meningkatnya dampak serangan cyber yang disponsori oleh negara. Kejahatan di dunia cyber secara tidak resmi didukung oleh negara dapat melalui serangan DOS atau menyebabkan pelanggaran data, mencuri rahasia politik dan industri, atau menyebarkan informasi yang salah, mempengaruhi opini dan peristiwa global, dan juga membungkam suara-suara yang tidak menyenangkan. Ketika ketegangan politik tumbuh, maka perlu untuk menjaga keamanan dalam menghadapi penyerangan-penyerangan tersebut. Maka dibutuhkan solusi yang canggih untuk mendeteksi dan menghilangkan ancaman dan juga kerentanan yang mungkin. Yang kedelapan adalah risiko terkait perangkat IoT atau Internet of Things. Komunikasi yang tidak aman, data pribadi yang tidak terenkripsi, pembaruan firmware yang tidak diverifikasi, antarmuka web yang rentan, itu menjadi salah satu dari sekian banyak ancaman dari perkembangan teknologi dan juga produk-produk baru di ruang lingkup IoT. Bahkan produk-produk otomatisasi perangkat rumahan juga bisa menjadi celah untuk pencurian informasi. Yang kesembilan itu adalah AI dari dua sisi, yaitu dari sisi penyerang dan juga pertahanan. Kemajuan dalam kecerdasan buatan menjadikan teknologi pembelajaran mesin semakin banyak masuk di semua segmen pasar, bahkan termasuk keamanan cyber. Kecerdasan buatan ini bisa dipakai untuk mendeteksi wajah, pemrosesan bahasa alami, dan juga deteksi ancaman. Tapi kecerdasan buatan juga bisa menjadi senjata untuk penjahat di dunia cyber dalam mengembangkan malware dan juga metode serangan yang semakin canggih. Yang terakhir itu adalah ancaman phishing. Serangan phishing tetap menjadi metode yang efektif untuk mencuri identitas, menyebarkan malware, melakukan penipuan, cryptojacking, dan sebagainya. Hal yang sama juga berlaku untuk serangan ransomware, yang saat ini menjadi sumber pendapatan yang kuat bagi kejahatan di dunia maya internasional. Untuk dapat memberikan perlindungan yang efektif, tidak hanya memerlukan pelatihan keamanan cyber yang tepat, tapi juga manajemen keamanan dan kerentanan yang mendalam untuk mencegah penyerang mendapatkan informasi rahasia yang digunakan dalam upaya phishing. Jadi itu adalah 10
tren teratas dari keamanan cyber di 2020 dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Demikian materi kita tentang konsep keamanan jaringan kali ini. Semoga setelah ini pandangan kita semakin terbuka tentang keamanan jaringan. Bagaimana konsep-konsepnya, layanan, dan serangan yang ada di dalam keamanan jaringan, dan juga tren-tren yang sedang terjadi di dalam keamanan jaringan saat ini. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa di materi selanjutnya.